Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara pidana nomor 223/2014/PN Malang dengan agenda sidang pembacaan dakwaan hari Senin tanggal 5 September 2014 akan dimulai. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, setiap orang yang hadir harus selalu menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari sidang dan dituntut secara pidana. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 223/B/P.B/2014/PN Malang pada hari Senin tanggal 5 September 2014 dengan agenda sidang pembacaan dakwaan atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan di muka persidangan? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, sebelum memulai agenda persidangan hari ini, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Silakan saudara menjawab apa yang saya tanyakan. Nama saudara? Rengga Haryanto. Tempat lahir? Tempat lahir Malang, 20 Desember 1993. Umur? Umur 21 tahun. Saudara terdakwa, tolong jawab dengan lebih jelas. Alamat saudara di mana? Alamat saya yang mulia, Dusun Pohaci 1, RT 4, RW 1, Desa Waluya, Kecamatan Pesisir, Kota Malang. Agama saudara? Islam yang mulia. Pekerjaan saudara? Tidak bekerja yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk diperiksa dalam persidangan ini? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan ingatkan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan ini. Saudara mengerti? Siap mengerti yang mulia. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi sama penasihat saya yang mulia. Apakah yang di sebelah sana merupakan penasihat hukum dari terdakwa? Betul penasihat saya yang mulia. Penasihat hukum silakan memperlihatkan berita acara sumpah dan beserta kartu identitas advokatnya. Jaksa penuntut umum silakan maju ke depan. Silakan kembali ke depan. Hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Apakah sudah diberi salinan kepada penasihat hukum terdakwa? Sudah yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum apakah sudah menerima? Sudah yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik yang mulia, izin membacakan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 256-M.26-EHO.2-09-2014 atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto. Riwayat penahanan tertahan oleh penyidik sejak 1 April 2014 sampai dengan 20 April 2014, diperpanjang oleh Kejaksaan sejak 21 April 2014 sampai dengan 10 Mei 2014, perpanjangan kedua 11 Mei sampai dengan 30 Mei 2014, penahanan oleh JPU sejak 31 Mei 2014 sampai dengan 12 Agustus. Dakwaan ke-1, bahwa ia, terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah kosong di depan Pasar Belimbing, Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Eki Dwi Prasasti melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain berdasarkan akta kelahiran masih berumur 17 tahun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu 22 Maret, saksi anak Eki Dwi Prasasti pergi dengan saksi Albertus Andre Kusuma untuk nongkrong di kafe Perwira yang beralamat di Jalan Ijen, Kota Malang, untuk mendengar live musik dan bertemu dengan kawan-kawan SMA lainnya. Waktu di 00 waktu Indonesia Barat berhenti di sebuah rumah kosong yang kemudian terdakwa Rengga
menginstruksikan untuk masuk ke sebuah rumah kosong di depan Pasar Belimbing, Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Sesampainya di rumah kosong, terdakwa Rengga mengambil senjata tajam yang berada di sepeda motor terdakwa, lalu menodongkannya kepada saksi anak Eki Dwi Prasasti dan saksi Albert. Menyuruh saksi anak Eki untuk menyerahkan HP miliknya karena takut saksi anak Eki menyerahkan HP merek Nokia N70 sembari menangis ketakutan. Kemudian saksi Albert yang berusaha melawan dengan merebut kembali HP saksi anak Eki yang telah dipegang oleh terdakwa Rengga. Karena saksi Albertus mencoba melawan, kemudian terdakwa Rengga dan terdakwa lainnya menyerang saksi Albert dengan cara memukuli dan menginjak-injak saksi Albertus hingga terjatuh. Bahwa melihat saksi anak Eki Dwi Prasasti yang berdiri ketakutan, timbul birahi nafsu untuk menyetubuhi saksi anak Eki Dwi Prasasti. Kemudian terdakwa Rengga untuk membawa saksi anak Eki ke dalam kamar kosong dengan cara menarik kedua tangannya secara paksa. Mendapat perlakuan tersebut, saksi anak Eki sempat berusaha melawan dan berteriak minta tolong. Kemudian untuk mencegah suara saksi anak Eki keluar, maka terdakwa membekap mulut saksi anak Eki Dwi Prasasti dengan tangannya dan merebahkan tubuhnya di lantai. Kemudian terdakwa membuka celana saksi anak Eki Dwi Prasasti beserta celana dalamnya. Setelah itu terdakwa juga turut membuka celana yang dikenakannya. Setelah itu terdakwa memulai memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi anak Eki Dwi Prasasti sambil memaju mundurkan pinggangnya hingga akhirnya mengeluarkan cairan putih berupa sperma di dalam vagina saksi anak Eki. Terdakwa Rengga dan rekan-rekannya melakukan hal yang sama secara bergantian hingga setelah terdakwa melakukan hal bejat tersebut sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, para terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan rumah kosong tersebut. Bahwa pada peristiwa tersebut saksi anak Eki Dwi Prasasti masih berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Malang dengan nomor 211-VL-V-2014 atas nama anak Eki Dwi Prasasti ditemukan lebam kemerahan di tangan kanan kiri akibat kekerasan tumpul, robekan pada selaput darah arah jam 3 dan 6, warna sama dengan jaringan sekitar, dan robekan tidak sampai dasar, serta terdapat robekan pada selaput darah arah jam 11, warna sama dengan jaringan sekitar, dan robekan sampai dasar. Disimpulkan bahwa ditemukan robekan pada selaput darah akibat kekerasan tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 KUP pidana. Yang kedua, bahwa ia terdakwa Rengga Haryanto pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 20 WIB atas tidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah kosong di depan Pasar Belimbing, Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, atas tidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu 22 Maret 2014, anak Eki Dwi Prasasti pergi dengan saksi Albertus bersama dengan teman-temannya untuk nongkrong di Cafe Perwira yang beramat Jalan Ijen, Kota Malang untuk mendengar live musik dan bertemu dengan kawan-kawan SMA lainnya. Kemudian datanglah terdakwa Rengga Haryanto yang merupakan kenalan dari saksi Albertus. Dalam pertemuan tersebut, kemudian terdakwa Rengga Haryanto mengajak untuk konvoy, mengendarai sepeda motor dan menikmati suasana malam minggu. Setelah itu berputar-putar Kota Malang hingga sampai pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat, berhenti di sebuah rumah kosong yang kemudian terdakwa Rengga Haryanto menginstruksikan untuk masuk ke dalam sebuah rumah kosong di depan Pasar Belimbing, Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Bahwa sesampainya di rumah kosong, terdakwa mengambil senjata tajam yang berada di sepeda motor masing-masing dan kemudian menodongkannya kepada saksi anak Eki dan saksi Albertus, lalu kemudian menyuruh saksi anak Eki untuk menyerahkan HP miliknya. Karena takut, saksi Eki ini menyerahkan HP merek Nokia N70 miliknya sembari menangis ketakutan. Kemudian saksi Albertus berusaha melawan dengan merebut kembali HP saksi anak Eki yang telah dipegang oleh terdakwa. Karena saksi Albert mencoba melawan, kemudian terdakwa menyerang saksi Albertus dengan cara menyabetkan senjata tajam ke arah bahu kanan saksi Albertus dan kemudian memukul ke arah pelipis kiri, lalu saksi dipukul dan diinjak-injak oleh terdakwa hingga terjatuh. Karena melihat kejadian tersebut dan adanya kesempatan, terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dari rumah kosong tersebut. Bahwa setelah itu, terdakwa Rengga Haryanto secara paksa mengambil HP dan dompet yang berisi STNK sepeda motor milik saksi Albertus, kemudian terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan saksi Albertus dalam keadaan yang tidak berdaya. Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka dan kerugian akibat hilangnya barang-barang tersebut sebesar 3 juta rupiah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Demikian surat dakwaan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Malang 5 September 2014. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum? Siap, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut? Untuk eksepsi, saya serahkan kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan eksepsi? Izin yang mulia, kami selaku penasihat hukum terdakwa merasa keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kami akan mengajukan eksepsi dan meminta waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkan eksepsinya. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah setuju dengan permintaan waktu 7 hari dari tim penasihat hukum terdakwa? Panitra, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang tanggal 9 September 2019. Panitra, apa kita ada sidang selanjutnya di tanggal tersebut? Ya, ya, ya. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 11 bulan September tahun 2014 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Diperintahkan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi dalam sidang berikutnya. Sidang ditutup dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Nomor register perkara nomor 223/PIDB/2014/PN Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Soto Binudin Sugianto dengan agenda sidang pembacaan eksepsi hari ini Kamis tanggal 11 September 2014 akan dimulai. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 223/PIDB/2014/PN Malang pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi penasihat hukum terdakwa atas nama Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah penyampaian eksepsi dari pihak penasihat hukum terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat serta siap diperiksa dalam persidangan hari ini? Saudara terdakwa? Siap, yang mulia. Mohon diperhatikan dengan jelas. Siap, yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Siap yang mulia. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum saudara. Saudara penuntut umum sudah menerima salinan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa? Sudah. Baik, silahkan penasihat hukum terdakwa membacakan eksepsinya. Nota keberatan atau eksepsi dalam perkara pidana atas nama terdakwa Rengga Haryanto, tempat lahir Malang, tanggal lahir 20 Desember 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pohaci 1 RT 4 RW 1 Desa Waluya, Kecamatan Pesisir, Kota Malang, agama Islam, pekerjaan belum bekerja. Penahanan. Pertama, riwayat penahanan terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Uci Sugianto ditahan oleh penyidik sejak 1 April 2014 sampai dengan 20 April 2014, diperpanjang oleh Kejaksaan sejak 21 April 2014 sampai dengan 10 Mei 2014. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak 11 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara nomor 23/Pidana B/PN Malang di Malang, dengan hormat kami sampaikan, Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, terima kasih dan rasa hormat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Rengga Haryanto dapat berbuat secara maksimal dalam awal persidangan ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini memanfaatkan waktu sejenak untuk memberikan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebelum Majelis Hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini lebih lanjut. Setelah kami mempelajari dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut dibuat secara kumulatif alternatif. Menurut hemat kami, dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum terkesan mengada-ngada dan telah nyata-nyata keliru, tidak cermat dan jelas penguraiannya serta tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan dikemukakannya keberatan atau eksepsi ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara terdakwa dan saksi-saksi tidak perlu diteruskan dan diadakan. Karena menurut hukum, jika dari surat dakwaan dan bukti serta peraturan-peraturan hukum sudah dapat diketahui bahwa unsur-unsur uraian dalil tidak cermat, jelas dan lengkap dicantumkan, maka perbuatan yang didakwakan bukanlah merupakan tindak pidana dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau setidak-tidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Maka perkara tersebut harus segera diputus atas dasar keberatan atau eksepsi dengan tetap mengindahkan ketentuan pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang telah menentukan secara jelas dan tegas tentang surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yang pada pokoknya surat dakwaan tersebut harus memuat: pertama, identitas lengkap terdakwa; dua, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditentukan. Dari ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran material.
Sehingga apabila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa saudara jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan terhadap terdakwa Rengga Haryanto atas pasal 81 ayat 1 tentang perlindungan anak dan pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP sama sekali tidak cermat, jelas dan lengkap atau ragu-ragu tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Rengga Haryanto, dan tidak cermat dan jelas atau ragu-ragu dalam menyebutkan waktu kejadian dan tempat kejadian. Dakwaan saudara jaksa penuntut umum terlihat jelas bahwa terkesan dipaksakan dan direkayasa, karena memang unsur-unsur yang diisyaratkan dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Rengga Haryanto sesuai faktanya tidak pernah terjadi. Fakta itu seharusnya sudah dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan di kepolisian. Kesan dan dipaksakan dan rekayasa tersebut terlihat dari ketidakkonsistenan dan kerancuan dakwaan saudara jaksa penuntut umum dalam menguraikan dakwaan terhadap terdakwa Rengga Haryanto, serta dalam menguraikan waktu dan tempat tindakan yang didakwakan terhadap Rengga Haryanto. Oleh karena itu, untuk lebih jelas dan lengkapnya kami uraikan sebagai berikut. Pertama, keberatan atas dakwaan obscure libel. Dakwaan tidak jelas dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana tentang perlindungan anak dan pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang dituduhkan atau didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, dan bagaimana kesesuaian unsur-unsur pasal tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum tersebut dengan perbuatan terdakwa. Ketidakjelasan ini juga dikarenakan saudara jaksa penuntut umum tidak dengan tegas dan jelas menguraikan waktu dan tempat pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak jelas dan lengkap yang mana termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dakwaan saudara jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, secara hukum dakwaan saudara jaksa penuntut umum batal demi hukum. Kedua, keberatan atas error in persona dalam surat dakwaan, bahwa di dalam dakwaan ke-1 jaksa penuntut umum menguraikan bahwa pada saat kejadian saudara Eki Dwi Prasasti masih di berumur 17 tahun atau berada di bawah umur. Namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pada akte kelahiran yang valid atau benar-benar yang merupakan akta kelahiran yang sah yang disertai dengan nomor akta yang valid. Oleh karena itu terdapat error in persona atau diskualifikasi in persona sebagaimana tersebut di atas. Secara hukum dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Bahwa setelah diuraikannya keberatan yang telah kami kemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara aku untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum dan memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa dari tahanan. 4. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik terdakwa pada keadaan semula. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran material dan keadilan bagi terdakwa. Demikianlah nota keberatan atau eksepsi yang kami ajukan sebagai pelaksanaan dari hak asasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa. Kami mohon maaf kepada majelis hakim yang mulia serta penuntut umum apabila terdapat kata dan ucapan yang tidak berkenan dalam nota keberatan atau eksepsi ini. Atas penantian pembacaan nota keberatan atau eksepsi ini, tak lupa sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia dan juga kepada penuntut umum serta para pencari keadilan. Malam 11 September 2014, hormat kami penasehat hukum terdakwa. Jaksa penuntut umum sudah mengerti dan memahami eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah akan mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut? Baik yang mulia, tanggapan kami atas eksepsi tersebut bahwa eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa menurut kami tidak beralasan secara hukum dan terlalu mengada-ngada. Karena dakwaan yang kami sampaikan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Iya yang mulia. Tanggapan kami tetap pada eksepsi kami bahwa memang terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Karena pada kenyataannya surat dakwaan dari JPU tidak ada bukti yang cukup. Dakwaan hanya menyebutkan keberadaan terdakwa tanpa adanya bukti yang konkret terdakwa ikut serta dalam pemukulan dan pemerkosaan. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa meminjam HP milik saksi Eki Dwi Prasasti dan tidak mengembalikannya, yang berujung pada pemukulan yang mana fakta ini tidak cukup membuktikannya. Ada niat jahat dari terdakwa untuk melakukan kejahatan yang didakwakan. Sekian dari kami selaku penasihat hukum yang mulia. Baik. Karena jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah mengajukan tanggapannya, maka sidang hari ini diskors selama 1 kali 30 menit untuk pembacaan putusan sela. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan sidang ditunda. Baik, skors dicabut dan sidang dinyatakan dibuka kembali untuk pembacaan putusan sela. Dipersilakan untuk terdakwa kembali ke tempat duduk yang berada di tengah ini. Baik yang mulia. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, dengarkan dengan seksama.
Putusan sela dengan nomor 223 garis miring PIT B garis miring 2014 garis miring PN Malang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Rengga Haryanto, tempat tanggal lahir Malang, umur 21 tahun, tanggal lahir 20 Desember 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pohaci, RT 4 RW 1, Desa Waluya, Kecamatan Pesisir, Kota Malang sesuai KTP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum, yaitu Raihan Hakim, Raihan Satrio, Haryani Kartini, dan Deswita pada kantor hukum Raihan dan Partner, beralamat di Jalan Borobudur Malang, berdasarkan surat kuasa pertanggal 26 Maret tahun 2014. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih. Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 30 April 2014 dan ditahan oleh penyidik di rumah tahanan pada tanggal 1 April 2014 sampai 20 April 2014. Jaksa penuntut umum di rumah tahanan negara sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai 30 Mei 2014. Diperpanjang penuntut umum sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014. Dan ditahan majelis hakim sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai 5 September 2014. Setelah membaca berkas perkara, menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya yang dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas setiap eksepsi sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaannya. Menimbang pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya memohon 1. Menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Ketiga, menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Keempat, memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa pada keadaan semula. Kelima, membebankan biaya perkara ini kepada negara atau kami selaku penasihat hukum terdakwa. Dengan alasan sebagai berikut. 1. Ringkasan dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas mengenai perbuatan terdakwa, yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur yang diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu yang dituduhkan atau didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Dakwaan tidak dijelaskan menguraikan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak jelas dan lengkap yang mana termasuk perbuatan pidana yang dilakukan. Kedua, jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan secara benar berupa akta terkait dakwaan pertama mengenai mengenai umur saksi anak korban pada saat kejadian berumur 17 tahun atau berada di bawah umur. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa nota keberatan PH terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai berkaitan dengan surat dakwaan sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun syarat material dakwaan seperti uraian surat dakwaan menurut penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan dakwaan secara utuh. Kedua, bahwa selanjutnya alasan nota keberatan tim terdakwa menyatakan surat jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap menguraikan peristiwa, yang mana alasan yang menyatakan tidak jelas, tidak lengkap berisi uraian materi pokok perkara, terlepas apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa setelah dibaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 223/P-B/2014/PN Malang. Majelis hakim berpendapat surat dakwaan telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, sehingga surat dakwaan demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor register 223/PIT-B/2014/PN Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udin Sugianto dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor register nomor 223/PIT-B/2014/PN Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto dilanjutkan. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 oleh kami Majelis Hakim. Putusan sebagaimana diucapkan pada sidang tertutup pada hari ini juga dibantu oleh saudara panitera pengganti, serta jaksa penuntut umum, serta terdakwa dan penasihat hukumnya.
Demikian putusan sela dari terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto. Maka sebagaimana sidang tadi kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Kamis tanggal 18 bulan September tahun 2014 dengan agenda pemeriksaan saksi yaitu korban dan ahli. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara nomor 223/2014/2014 Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto hari ini Kamis tanggal 11 September 2014 akan dimulai. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 223 Pit B /2014 PN Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap untuk dihadirkan di persidangan? Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum saudara. Saudara penuntut umum, ada berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini? Mohon izin Yang Mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi korban, Yang Mulia. Yang salah satu saksi di bawah umur dan 1 saksi ahli, Yang Mulia. Siapakah yang akan diperiksa terlebih dahulu? Untuk yang diperiksa terlebih dahulu yaitu saksi Eki Dwi Prasasti yang merupakan anak di bawah umur, Yang Mulia. Baik, dikarenakan saksi korban di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dimohon untuk para pihak untuk melepas toga terlebih dahulu. Oleh karena itu, sidang saya skor selama 1 kali 5 menit. Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi anak. Untuk umum, dipersilakan untuk menghadirkan saksi ke dalam persidangan. Terhadap saksi dipersilakan masuk. Selamat pagi, saudara. Pagi Yang Mulia. Saudara saksi, apakah sudah dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan di persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Baik, sebelum memulai persidangan, izinkan saya untuk memeriksa identitas dari saudara saksi. Nama saudara siapa? Eki Dwi Prasasti. Saudara tinggal di mana? Jalan Mawar nomor 15, Kecamatan Sumbersari, Kota Malang. Umur saudara berapa? 16 tahun. Tempat tanggal lahir saudara? Malang 25 April 1998 Yang Mulia. Agama saudara Islam? Betul. Untuk saat ini saudara sedang bekerja? Saat ini saya pelajar. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa tidak? Ya, saya mengenal terdakwa sebatas teman saja, tetapi Yang Mulia. Apa hubungan saudara antara terdakwa dan saudara? Saya sebatas teman SMP waktu bersekolah SMP dulu. Oh. Saudara saksi tidak memiliki hubungan darah atau keluarga? Tidak Yang Mulia. Untuk hakim anggota akan memiliki kepada saudara saksi Eki pada saat kejadian apakah saudara pernah berbicara atau berinteraksi dengan terdakwa? Iya, pada saat itu sebelum saya memasuki rumah kosong itu, saya sempat berbicara dengan terdakwa, tetapi hanya sebatas pembicaraan masa lalu saja Yang Mulia. Apakah Anda melihat keberadaan orang lain di lokasi kejadian? Setahu saya dalam lokasi kejadian hanya ada saya, Albertus, Rengga, Eka, Bustria, dan Indra Yang Mulia. Apa yang saudara rasakan setelah melihat kasus? Saya merasakan sakit setelah bangun dari pingsan, badan saya terdapat lebam-lebam. Jaksa penuntut umum silakan memberikan pertanyaan. Baik, mohon izin Yang Mulia untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari Eki, ya, betul ya? Saudari Eki ini berapa umurnya waktu saat kejadian itu? Saat itu saya berumur 16 tahun. Baik, saksi anak kenal nggak dengan terdakwa? Kenal tetapi hanya sebatas teman saja. Teman, dari sejak kapan? Dari sejak SMP. SMP ya? Iya. Oke. Boleh dijelasin nggak kejadian waktu itu yang anak Eki ini lihat dan dengar itu seperti apa? Pada waktu itu saya bersama Albertus sedang berjalan-jalan Kota Malang bersama terdakwa juga dan teman-temannya. Lalu saya dibawa ke sebuah rumah kosong karena pada saat itu keadaan sedang hujan juga untuk berteduh. Saksi anak ini ingat nggak waktu pertama kali ke situ yang ngajak siapa? Waktu pertama kali ke situ yang ngajak terdakwa Rengga. Boleh tolong dijelasin nggak kejadian waktu itu, apa yang didengar dan dilihat oleh saksi? Pada saat itu awalnya terdakwa mengajak saya dan Albertus untuk berkeliling Kota Malang. Lalu terdakwa menyuruh kita untuk berhenti di sebuah rumah kosong.
dan langsung menodong saya dan Albertus menggunakan pisau. Lalu saat itu Albertus langsung dipukuli oleh Rengga dan teman-temannya. Dan saat itu juga saya langsung ketakutan dan saya dibawa ke sebuah ruangan kosong dan mereka memperkosa saya. Setelah itu saya lupa karena saya pingsan. Baik. Mohon izin Yang Mulia untuk memberikan bukti berupa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian juga dia melakukan bukti itu saksi anak, mohon dilihat ke sebelah sini. Apa betul ini senjata tajam yang digunakan oleh Rengga pada saat itu untuk mengancam saksi anak? Iya betul, itu senjata yang digunakan. Dan kedua HP ini milik saudara dan satunya milik saksi Albert. Betul Pak. Baik, cukup ya. Apakah dari tim penasehat hukum terdakwa ada yang ingin ditanyakan kepada saksi anak? Baik, Yang Mulia, dari kami selaku tim penasehat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi anak Eki. Untuk saksi anak Eki, apakah benar merupakan teman dari terdakwa? Iya benar. Bagaimana situasi saat di rumah kosong tersebut? Apakah pencahayaan dalam rumah tersebut cukup untuk saksi anak melihat terdakwa terlibat dalam pemerkosaan kepada saudara saksi anak? Pada saat itu pencahayaan di ruangan itu sangat minim ya, jadi saya tidak bisa melihat jelas siapa yang menarik saya pada rumah saat itu. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa terdakwa memperkosa secara langsung kepada kamu? Keberatan yang mulia, pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa lalu Baik, Yang Mulia. Apakah saudara saksi anak yakin bahwa saudara melihat terdakwa membawa saudara ke ruangan lain? Saya tidak terlalu yakin karena di situ sangat gelap, jadi saya lupa juga apa yang terjadi setelah itu. Baik, mohon dicatat Yang Mulia. Dari kami selaku tim penasihat hukum cukup. Baik, keterangan dari saksi dianggap sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara saksi. Saudara saksi dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Karena pemeriksaan saksi korban anak sudah selesai, dimohon bagi para pihak untuk memakai ulang kembali sampai sidang diskors selama 1 kali 5 menit. Baik, persidangan dibuka kembali. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi dari saudara sudah siap untuk dihadirkan? Apakah saksi dari pihak penasihat hukum terdakwa sudah siap untuk dihadirkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, hadirkan seluruh saksi dari pihak JPU dan juga dari pihak penasihat hukum. Selamat pagi, saksi. Oke, baik. Tolong perlihatkan identitas saksi ke depan sini. Silakan duduk kembali. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, maka sebelum dimintai keterangan, para saksi akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Kepada saudara yang di sebelah kanan depan, akan saya tanyakan terlebih dahulu. Nama saudara, Albertus Andre Kusuma, tempat tanggal lahir, Malang, 15 Januari 1993. agama Anda Islam benar, Betul. jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan, Indonesia. untuk alamat, Jalan Kemakmuran nomor 27H, Kota Malang. untuk pekerjaan saudara. Belum bekerja atau mahasiswa, Yang Mulia. Baik, pada saudara yang berurusan kedua, untuk saudara, bisa sebutkan nama saudara, Indah yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Malang 27 Desember 1995. untuk alamat saudara, Di Jalan Utama nomor 3 Kota Malang. jenis kelamin saudara, Perempuan. untuk pekerjaan saudara, Mahasiswa yang mulia. kebangsaan, Indonesia. agama. Islam. Baik, untuk saudara yang di belakang, tolong jawab pertanyaan saya ya. Nama saudara, Anda mulia yang mulia. untuk tempat tanggal lahir, 5 Oktober 1993. tempat lahir, Malang. agama,
Islam. Jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan, Indonesia. alamat saudara, Jalan Kertabumi pada malam. pekerjaan saudara. Belum kerja atau mahasiswa. Baik, saya lanjut. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, untuk tim Kepada saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara, Juminten, tempat lahir, Malang, tanggal lahir, 25 Mei, agama, Islam, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia, alamat, dusun kerajaan, pekerjaan. wira swasta. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, maka sebelum memberikan keterangan, para saksi akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Baik. Nama saudara, Clara Afandi, tempat lahir, Surabaya 17 Agustus 1997. tanggal lahir, Surabaya 17 Juni 1997. agama, Islam, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia, alamat. Jalan Kampung Malang, Kota Malang. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, maka sebelum memberikan keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada saudara dipersilakan untuk berdiri. Juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat di samping. Karena seluruh saksi beragama Islam, maka seluruhnya akan disumpah secara agama Islam. Silakan untuk mengikuti lafal sumpah menurut agama Islam. Apakah saudara semuanya bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan juru sumpah untuk mengambil tempat di samping saksi. Ikuti lafal sumpah menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk saudara saksi ahli dipersilakan untuk berdiri. Ikuti lafal sumpah saksi ahli. Saya bersumpah sebagai ahli Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, akan memberikan keterangan sesuai keahlian saya dengan sebenarnya, dengan sebenarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saksi telah disumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu apabila saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada seluruh saksi selain saksi Albertus dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan di sebelah. Selamat pagi saudara. Pagi yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa Rengga yang ada di sebelah kanan saudara? Ya, saya mengenal terdakwa Rengga yang mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas teman yang mulia. Sejauh mana pertemanan saudara dengan terdakwa? Saya baru berteman setahun yang mulia. Tahun ya? Apakah saudara pernah terlibat pertengkaran dengan terdakwa? Tidak pernah yang mulia. Hubungan saya dan terdakwa Rengga selama ini baik-baik saja. Oke, baik. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang belum cukup? Oke, baik. Untuk jaksa penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Dapat saksi jelaskan bagaimana terdakwa mengancam dan menyerang saksi pada saat itu? Jadi pada saat itu saya mencoba melawan terdakwa Rengga untuk mengambil handphone dari saksi Eki, tetapi terdakwa malah menggunakan senjata tajam yang dipegangnya membacok saya di bagian bahu kanan saya, sehingga saya nggak berdaya. Dan malahan teman-teman terdakwa dan terdakwa menginjak-injak saya sampai saya luka-luka parah. Buat saksi yakin betul saudara Rengga yang saat itu menyabetkan senjata tajam ke arah saksi? Ya, saya yakin betul bahwa itu terdakwa Rengga. Apakah saudara saksi melihat pada saat terdakwa melakukan kedua persetubuhan terhadap korban anak Eki? Apakah saksi benar-benar melihat? Ya, pada saat itu saya melihat saksi Eki diseret oleh terdakwa Rengga ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar itu terdakwa menyetubuhi dan menggilir saudara Eki. Pada saat itu posisi saya berada di depan kamarnya. Kamarnya pun nggak tertutup. Memang badan saya nggak berdaya, tetapi mata saya masih bisa melihat kejadian itu. Pada saat itu pun saksi Eki meminta tolong kepada saya. Saya mencoba menolong, cuma apa daya badan saya tak berdaya. Jadi saya tidak bisa menolongnya karena kejadian pengeroyokan sebelumnya. Jadi dapat saya perjelas kembali lah ya keterangan saksi ini bahwa saksi menerangkan
melihat saudara Eki ditarik oleh terdakwa Rengga dan kawan-kawannya dibawa ke kamar kosong tersebut yang ada di dalam rumah kosong tersebut, kemudian digilir secara bersama-sama oleh rekan-rekannya itu. Iya betul. Saudara Rengga. Iya betul. Cuman Eki sempat minta tolong kepada saudara saksi. Iya betul. Karena saudara saksi sudah dipukuli terlebih dahulu. Iya. Tapi tidak dapat menolong. Iya betul. Ya, itu yang mulia. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, ada satu lagi mungkin. Baik, persilakan. Seingat saksi, setelah semua kejadian tersebut, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Apakah terdakwa masih ada di tempat atau meninggalkan saudara saksi bersama saksi Eki? Seingat saya sih, setelah melakukan perbuatan bejat itu, terdakwa Rengga dan teman-temannya meninggalkan saya dan saksi Eki keluar dari rumah kosong tersebut. Untuk selebihnya, saya tidak tahu. Dari tim penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk seingat saya sih, terdakwa Rengga ini nggak langsung menggunakan kekerasan ya. Di antara saya dan Rengga itu ada percakapan terlebih dahulu. Cuma ketika muncul ketidaksetujuan antara saya dan terdakwa Rengga, situasinya di situ mulai memanas. Dan yang saya dengar juga dari kejadian tersebut, teman-teman terdakwa juga lumayan memprovokasi terdakwa ini. Berarti ada percakapan terlebih dahulu dan ada yang memprovokasi. Ya. Keberatan yang mulia, pertanyaan dari penasihat hukum terlalu mengungkapkan fakta. Baik, tolong untuk tim penasihat hukum jangan terlalu keras terhadap saksi. Bisa, baik. Bisa dilanjutkan kembali? Ada satu pertanyaan lagi. Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa dalam melakukan penyerangan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dalam pengaruh atau provokasi langsung? Kalau untuk itu saya nggak bisa memastikan ya. Cuma apa yang saya alami di situ, yang saya lihat dan saya dengar, teman-teman terdakwa ini lumayan berperan aktif dalam mungkin mempengaruhi terdakwa ini. Cuma saya tidak bisa memastikan kalau soal itu. Baik, keterangan dari saksi dianggap sudah cukup karena tidak ada lagi pertanyaan tambahan dari hakim anggota maupun dari pihak JPU dan juga pihak penasihat hukum. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara saksi. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan untuk mengambil kartu identitas saudara. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada saksi tambahan? Baik, persilakan. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, saudara saksi tadi sudah disumpah, jadi majelis hakim berharap bahwa saudara saksi akan memberikan keterangan saudara saksi sebagaimana saudara saksi sebagai seorang ahli dengan sebenar-benarnya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengenal saksi Eki? Mengenal, Yang Mulia. Apa hubungan saudara dengan saksi Eki? Mengenal karena beliau adalah pasien saya. Saksi merupakan ahli forensik, benar? Benar. Untuk itu, bisa Anda jelaskan bagaimana riwayat pendidikan saudari sebelumnya? Baik, Yang Mulia, izin menjelaskan. Riwayat pendidikan, saya Clara Avandi, Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, tamat tahun 2001, fresh graduate, Diploma in Forensics Medicine, DPM, Groningen State University, tamat 2004, spesialis forensik dan studi medical legal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tamat 2005, Doktor Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tamat tahun 2009, konsultan bidang etik medical legal, Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia, lulus tahun 2011. Izin Yang Mulia untuk bertanya kepada saksi ahli. Saudara ahli, mohon saudara jelaskan berdasarkan keahlian dari saudara bagaimana hasil dari pemeriksaan medis atau forensik terhadap saksi anak Eki. Baik, izin menjelaskan hasil dari forensik. Hasil pemeriksaan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Malang dengan nomor 211-VL-VIR-V-2014 atas nama anak Eki Dwi Prastasti, ditemukan lebam kemerahan di tangan kiri akibat kekerasan tumpul, robekan pada selaput darah arah jam 3. Baik, mohon izin Yang Mulia. Pada saudara saksi ahli, Iya, baik. bukti yang saudara berikan, yang sudah saudara bacakan di depan persidangan, itu tidak menunjukkan dan tidak membuktikan apakah saudara Rengga Haryanto sebagai terdakwa ini memang benar-benar melakukan terhadap saudara saksi Eki, tetapi tidak membuktikan bahwa saudara terdakwa Rengga Haryanto ini telah benar-benar melakukan hal tersebut kepada saudara saksi Eki. Apakah saudara saksi ahli dapat membuktikan hal tersebut? Baik, saya izin menjelaskan. Baik, dari penyidik yang telah memberikan barang bukti berupa jejak gigitan pemerkosaan dan saya telah mengambil DNA dan serta memeriksa dari air liur dalam gigitan tersebut. Kemudian saya membandingkan DNA tersebut dengan DNA terdakwa dan saya temukan bahwa profil DNA tersebut identik sehingga probabilitasnya terdakwa sebagai pelaku cukup besar. Sekian. Ada pertanyaan dari hakim anggota sudah cukup? Baik, karena keterangan dari saksi ahli dianggap cukup,
Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap apabila saudara saksi untuk tidak keberatan, bila kami membutuhkan keterangan dari saksi kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas. Baik, boleh. Baik, untuk tim penasehat hukum terdakwa, apakah saksi-saksi dari tim penasehat hukum sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan semuanya. Baik, selamat pagi para saksi. Pagi yang mulia. Oke, karena sebelumnya para saksi sudah disumpah terlebih dahulu, jadi saya harap saksi dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apakah saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Apakah saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Oke, baik. Sebelum pihak lain memberi pertanyaan, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi, masing-masing dari saudara saksi ini mengenal terdakwa Rengga? Boleh dijawab dan di sebelah kanan saya. Apakah saudara mengenal terdakwa Rengga? Iya, mengenal Ibu. Baik. Saya tidak mengenal yang mulia. Saya mengenalnya. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Dia hanya meminta pertolongan kepada saya pada saat itu. Baik. Untuk terdakwa yang di sebelah kanan Saya hanya menjadi saksi di tempat saja yang mulia. baik. Untuk saudara, Rengga merupakan teman saya yang mulia. teman dari kapan? Teman dari kecil. Oke. Baik. Lalu saudara saksi, untuk saudara saksi yang memakai baju putih, saudara saksi berteman dengan terdakwa berapa lama? Sudah lebih dari 5 tahun yang mulia. Lebih dari 5 tahun. Sejak kapan? Sejak di bangku SMP. Bangku SMP. Untuk saudara saksi yang di tengah, saya ingin bertanya, apakah saudara tidak mengenal terdakwa sebelumnya? Tidak mengenal yang mulia. Sama sekali. Sama sekali. Baik, untuk saudara saksi yang di sebelah kanan saya, apa saksi melihat seseorang di lokasi kejadian saat kejadian itu berlangsung? Iya, ini saya lihat. Apa dan siapa yang saudara lihat? Terdakwa yang mulia, terdakwa. Hanya terdakwa saja. Terdakwa di mana korbannya? Baik, untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin menanyakan? Baik, saudari saksi Eka, apakah ada kemungkinan terdakwa dipitnah atau disalahkan oleh pihak lain pada saat kejadian? Betul ada. Soalnya waktu pas kejadian mengeluarkan awal itu sebenarnya Rengga tuh diprovokasi sama Marin, kalau nggak salah tuh diprovokasi sama Egi sama Ica, diprovokasi buat mukulin Agatus. Baik, mohon dicatat yang mulia. Pertanyaan selanjutnya untuk saksi Eka, apakah saudara melihat bahwa terdakwa ikut andil langsung dalam penyerangan tersebut? Sebenarnya itu kan mukulan rame gitu mukulinnya. Dan di posisinya aku juga cuma ngewe doang, aku sebenarnya berusaha buat keluar, karena itu kan kayak chaos juga keadaannya. Sebenarnya sih saya nggak lihat langsung sih kalau Rengga ikut mukulin juga apa enggak. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk saudari saksi Eka, apakah saudari saksi Eka melihat terdakwa berusaha untuk membicarakan secara baik-baik sebelum terjadinya penyerangan tersebut? Dari awal juga sebenarnya Rengga tuh udah ngomong baik-baik yang setelah HP-nya diambil. Cuman karena provokasi dari teman-teman yang lain, aku nggak tahu kenapa bisa nyampe di perkara itu. Cuman yang jelas, Rengga dari awal juga udah bicara baik-baik tentang HP itu. Oke, baik, cukup. Mohon dicatat yang mulia. Baik. Apakah ada pertanyaan tambahan lagi? Baik. Dari pihak jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi Eka? Saksi jelaskan bagaimana kejadian saat itu pada saat terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Eki. Sebenarnya waktu itu kan posisinya juga malam-malam dan gelap ya. Tapi yang jelas di situ posisinya saya sama Rengga tuh berusaha buat ngelerai. Dan sebenarnya dari awal juga Rengga ada di luar kamar, nggak ada di dalam kamar yang terjadi pemerkosaan itu. Betul saksi yakin dan bahwa saksi Ya. Baik. Dari hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan anggota? Sudah cukup? Baik, untuk para penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada dua saksi yang ada di depan ini? Ada. Ada yang mulia. Jadi dipersilakan. Mohon izin yang mulia. Terhadap saksi Ibu Bintang, apakah benar bahwa saudara saksi ini ada di tempat kejadian pada saat terjadinya kejadian tersebut? Betul, saya ada di tempat kejadian pada saat itu karena saya sedang bersiap-siap untuk berjualan di pagi hari. Baik. Apakah saudara ini melihat saat para saksi ini memasuki rumah kosong tersebut yang beserta terdakwa juga? Saya melihat beberapa orang memasuki rumah kosong tersebut, tetapi saya tidak mengenali mereka itu siapa. Baik. Kemudian apakah saudara melihat ada orang yang berlari keluar dari rumah kosong tersebut? Ya, betul, saya melihat ada orang yang keluar dari rumah kosong tersebut dan lagi-lagi saya tidak mengetahui dia itu siapa. Tapi saya hanya ingat wajahnya saja.
Kemudian orang yang saudara lihat tersebut yang berlari dari rumah kosong tersebut, apakah ada di sini? Dan jika ada, tolong bantu beritahu yang mana dan sebutkan namanya. Ada. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara saksi. Terima kasih juga yang mulia. Untuk selanjutnya kepada saksi Fani. Kepada saksi Fani, apakah saudara yang benar menemukan dan menolong para korban di rumah kosong tersebut? Ya benar, saya menolong mereka. Bagaimana saudara ini mengetahui bahwa ada orang yang butuh pertolongan di rumah kosong tersebut? Karena ada salah satu orang yang berlari ke saya dan meminta pertolongan karena dia mengatakan bahwa ada teman-temannya yang butuh pertolongan di rumah kosong tersebut. Lalu apakah saudara saksi ini langsung segera bergegas ke rumah kosong tersebut untuk melihat para korban? Ya, saya langsung segera ke rumah kosong tersebut karena korban mengatakan bahwa teman-temannya sudah tidak berdaya. Kemudian siapa orang yang memberitahu saudara dan apakah orang tersebut ada di ruangan sidang ini? Ya, orang tersebut ada di ruangan ini dan dia adalah terdakwa Rengga. Baik. Saya ingin menegaskan kembali, apakah benar saudara terdakwa Rengga Haryanto yang berlari dan juga menemui saudara saksi Fani ini untuk meminta pertolongan kepada saudara saksi Fani ini untuk menolong para korban tersebut? Ya, saya ingat jelas bahwa terdakwa yang meminta pertolongan pertama kali kepada saya. Kemudian, apa yang terdakwa katakan kepada saudara saksi saat meminta saudara untuk menolong para korban? Terdakwa berkata kepada saya, Mbak, sambil mukanya nangis dan penuh ketakutan, dia berkata, Mbak tolong saya karena ada teman-teman saya di rumah kosong tersebut dalam keadaan tidak berdaya. Setelah itu, dia pergi gitu saja. Terima kasih. Mohon dicatat yang mulia. Baik, untuk tim jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada dua saksi tadi? Baik yang mulia, mohon izin, mohon maaf. Saya ingin kembali lagi kepada saksi Eka bahwa saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah pada saat kejadian saksi bersama dengan terdakwa meminum minuman alkohol? Saya dan Rengga gak minum alkohol sama sekali di malam itu. Mohon dicatat yang mulia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bagi kondisinya mulia, saya izin bertanya kepada saksi Ibu Minta. Saudara, apakah saudara mengetahui kenapa saudara dihadapkan di persidangan hari ini? Saya dihadapkan ke persidangan saat ini adalah saya untuk dimintakan kesaksiannya. Karena pada saat itu saya sedang bersiap-siap untuk berjualan, tetapi untuk tanggal dan harinya itu saya lupa. Tetapi saya ingat betul bahwa itu adalah subuh dini hari, kejadian ada rame-rame di rumah kosong tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, pada saat itu, apakah saudara saksi lihat kejadian tersebut atau tidak? Dan berapa jarak tempat saudara tempat kejadian? Untuk kejadiannya sendiri saya tidak mengetahui lebih banyak, saya hanya melihat ada yang rame-rame saja dan suara yang berteriak-teriak seperti itu. Untuk jarak saya itu sekitar 100 meter saja dari rumah kosong tersebut. Baik, saksi Ibu Jumintan, saya ingin mempertegas kembali keterangan Anda di persidangan ini. Bahwa tadi Anda katakan hanya melihat ramai-ramai saja di rumah kosong tersebut dan saudara tidak melihat persetubuhan ataupun penodongan senjata tajam itu. Betul, saya tidak melihat. Baik, mau dicatat yang cukup. Untuk saksi selanjutnya, Ibu Fani. Kepada saksi saudara Fani, saya bertanya apakah betul saudara ini lihat ketika terdakwa meminta bantuan dan bagaimana pengemudinya percakapan antara saudara dan terdakwa? Ya, kurang lebihnya yang saya ingat, terdakwa meminta pertolongan kepada saya dan mengatakan bahwa teman-temannya itu sudah tidak berdaya dan mereka segera membutuhkan pertolongan. Makanya dari itu saya setelah terdakwa meminta pertolongan kepada saya langsung menolongnya dan menuju ke rumah kosong tersebut. Baik, berarti ketika setelah itu saudara langsung pergi ke rumah kosong tersebut dan kondisinya itu sudah terkapar gitu ya? Dan lalu apa yang saudara lakukan saat itu? Ya, kondisi teman-temannya yang saya lihat di situ sudah sangat terkapar dan sudah tidak berdaya, makanya dari itu saya langsung menelpon ambulans. Selanjutnya, Ibu Fani, pada saat pertama kali datang ke TKP, apa yang Ibu lihat? Saya hanya melihat ada beberapa pria dan wanita yang ada di rumah kosong tersebut. Mereka, beberapa orang itu sudah tidak berdaya. Apakah orang yang meminta tolong atau terdakwa yang meminta tolong dan Ibu itu ikut ke rumah kosong setelah meminta bantuan itu? Orang yang meminta pertolongan kepada saya itu tidak ikut. Setelah dia meminta pertolongan, dia pergi begitu saja. Baik, cukup yang mulia. Baik.
Apakah masih ada pertanyaan kepada para tiga saksi ini dari pihak penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum? Cukup yang mulia. Baik, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga saksi yang ada di depan saya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan dan dimohon untuk mengambil waktu identitas masing-masing. Baik, dengan berakhirnya pemeriksaan saksi-saksi, kita akan melanjutkan agenda kita ke pemeriksaan keterangan terdakwa. Kepada terdakwa, saya persilakan duduk di kursi tengah. Masih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, saat ini adalah giliran saudara untuk memberikan keterangan di depan majelis hakim. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah yang mulia. Baik, sebelumnya saya ingatkan Anda berhak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana atas kesaksian palsu. Apakah saudara memahami hal tersebut? Siap, saya mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia, terima kasih. Kami dari tim jaksa penuntut umum izin memberikan pertanyaan pada saudara memperhatikan secara baik. Bagaimana saat itu terdakwa melakukan perbuatan pidana ini? Saya tidak melakukan tindak pidana pada saat itu. Terdakwa minum pada saat kejadian? Saya tidak pernah minum apapun, saudara JPU. Apa terdakwa menyesal perbuatan terdakwa? Saya tidak pernah menyesal karena saya tidak pernah membuat apapun. Cukup yang mulia. Untuk tim penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang baik. Baik, silakan. Baik, saudara terdakwa, apa yang terjadi pada malam itu di rumah kosong tersebut? Jadi pada malam itu saya memang ke rumah kosong itu sebelumnya saya berkeliling dulu daerah kota. Nah pada saat itu kita ke rumah kosong memang ada terjadilah keributan di sana. Nah pada saat itu saya memang ada di luar ruangan itu berpisah dengan saudara saksi Eki itu tersebut. Nah pada saat itu saya ingin menerai kekerasan yang ada dalam ruangan tersebut. Makanya saya pergilah dari ruangan itu untuk mencari bantuan. Mengapa Anda tidak segera menghentikan kejadian tersebut? Ya mungkin kalau saya langsung menerai, mungkin kayaknya saya pun kena juga mungkin sama kekerasan tersebut. Jadi karena saya panik, saya takut, makanya saya langsung bergegas keluar, langsung mencari Mbak Fani untuk bisa meneraikan kejahatan itu. Izin yang mulia, satu pertanyaan lagi untuk terdakwa. Bagaimana sikap saudara ketika mengetahui adanya kekerasan yang terjadi pada korban? Ya mungkin saya kaget, saya bingung harus apa. Saya sekarang tertuduh sebagai terdakwa. Mungkin pada saat itu saya memang bukan ada di ruangan itu. Baik, dari hakim anggota sendiri, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, dikarenakan pemeriksaan keterangan terdakwa sudah selesai, maka agenda kita berikutnya adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Apakah saudara penuntut umum telah menyiapkan tuntutan saudara? Ini mulai kami mohon dari Baik, dari pihak penasihat hukum dan juga dari pihak saudara penuntut umum sepakat agenda selanjutnya dilaksanakan 7 hari dari sekarang. 7 hari dari sekarang pada tanggal berapa kita? 7 hari dari sekarang adalah tanggal 25 September 2014. Baik, hari Kamis 25 September 2014 pukul 1 siang. Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor perkara 223-PIT-2014-2014 PN Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan tuntutannya? Sudah yang mulia. Silakan dibaca saudara penuntut umum. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM 256-M.2-2/EOH.2/09/2014. Kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto, tempat lahir Malang, umur tanggal lahir 19 tahun, 20 Desember 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pohaci 1 RT 4 RW 01 Desa Waluyo, Kecamatan Pesisir Kota Malang, agama Islam, pekerjaan belum tidak bekerja, pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa dan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Selanjutnya saya langsung kepada fakta-fakta persidangan, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat terdakwa, dan petunjuk sebagaimana telah diterangkan dan terungkap di depan persidangan, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi serta adanya alat bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi dari Eki Dwi Prasasti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kosong di depan Pasar Belimbing Jalan Borobudur, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Korbannya adalah saksi sendiri. Kemudian bahwa benar pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Uce Sugianto. Bahwa benar cara yang dilakukan oleh pelaku terdakwa mengancam dan memaksa saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau. Bahwa benar terdakwa Rengga Haryanto melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara menarik saksi ke sebuah kamar di dalam rumah kosong dan menyetubuhi saksi bersama terdakwa lainnya bersama teman-temannya setelah kejadian itu. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi dalam keadaan terbaring lemas. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami trauma psikologis berat dan mengalami sakit perih saat buang air kecil di bagian vaginanya. Saksi kedua, yaitu Albertus Andre Kusuma yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar, saksi mengetahui orang yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Eki Dwi Prasasti dan kekerasan terhadap saksi sendiri adalah terdakwa karena saksi melihat dengan mata sendiri dan kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian. Bahwa setelah saksi dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya, barang saksi diambil alih oleh terdakwa. Yang diambil itu sebuah HP, dompet, dan STNK motor milik saksi. Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa Rengga Haryanto melakukan kekerasan dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis pisau sebanyak 2 kali ke arah saksi sehingga saksi mengalami luka sobek di bagian pipi sebelah kiri dan luka sobek di bagian bahu sebelah kanan. Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yang mana barang bukti tersebut berupa satu senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai korban saksi pada saat kejadian. Bahwa benar akibat adanya kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian pipi sebelah kiri dan di bahu sebelah kanan mengalami sobek. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut. Keterangan ahli yang merupakan dokter forensik RSUD Kota Malang yang pada intinya ahli menjelaskan bahwa pada korban atas nama anak Eki Dwi Prasasti ditemukan lebam kemerahan di tangan kanan kiri akibat kekerasan tumpul, robekan pada selaput darah arah jam 3 dan 6 warna sama dengan jaringan sekitar, dan robekan tidak sampai dasar, serta terdapat robekan pada selaput darah arah jam 11 warna sama dengan jaringan sekitar, dan robekan sampai dasar. Disimpulkan bahwa ditemukan robekan pada selaput darah akibat kekerasan tumpul. Kemudian keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini. Kedua, bahwa betul terdakwa telah melakukan persetubuhan dan penganiayaan terhadap saksi Eki Dwi Prasasti dan saksi Albertus Andre Kusuma. Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin menguasai HP milik korban dan tubuh milik saksi Eki Dwi Prasasti. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Eki Dwi Prasasti dengan cara mengancam dan memaksa saksi melakukan persetubuhan terhadap terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau. Benar bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, di mana barang bukti tersebut berupa satu buah senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melukai korban saksi pada saat kejadian. Analisa yuridis sidang yang kami muliakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan ke-1 pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana, dan kedua pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana, bahwa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif, di mana setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan, penuntut umum akan membuktikan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana, dan pasal 365 ayat 1 KUHP unsur-unsur sebagai berikut. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana, yaitu dengan unsur pasal sebagai berikut. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
Penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 KUP pidana. Setiap orang, yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini menunjukkan kepada subjek tindak pidana yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang berupa keterangan saksi dan barang bukti yang disita adalah terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa dalam pembahasan unsur ini dapat dijelaskan bahwa terdakwa Rengga melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan melakukan ancaman kekerasan dengan mengancam anak korban menggunakan senjata tajam untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Pembahasan unsur ini terpenuhi menurut keterangan anak korban Eki. Keterangan saksi dan barang bukti yang disita bahwa terdakwa Rengga melakukan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda dan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sesuai dengan surat pengaduan dari orang tua. Dan pasal 365 ayat 1 yang terdapat dalam dakwaan ke-1 penuntut umum dan dakwaan kedua penuntut umum. Dan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif kumulatif sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur-unsur pasal lainnya. Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum atas segala perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan maupun persidangan. Hal-hal yang meringankan, tidak ditemukan hal yang meringankan. Berdasarkan uraian tersebut, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak perempuan sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 KUP pidana dan pasal 365 ayat 1 dalam dakwaan ke-1 dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rengga Haryanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 buah pisau agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah HP Nokia yang 70 agar dikembalikan kepada saksi Eki Dwi Prasasti, 1 buah STNK motor, 1 buah HP Samsung agar dikembalikan kepada saksi Albertus Andri Kusuma. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 12 September 2014. Jaksa penuntut umum Go Mario SH Rini SH. Sekian, terima kasih. Apakah tadi sudah mendengar? Apakah terdakwa akan menunjukkan tanggapan tuntutan yang disampaikan oleh baik untuk tim penasihat hukum, apakah akan mengajukan tanggapan terkait tuntutan dari saudara? Oke, baik, dikarenakan tidak ada tanggapan dari saudara penuntut umum, maka agenda selanjutnya adalah putusan, yang dimana majelis hakim akan membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2014 pukul 13. Dapat dimengerti terdakwa. Baik, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 pukul 13, dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Malang dengan nomor register 223/B/2014/PN Malang atas nama terdakwa Rengga Haryanto alias Toto bin Udi Sugianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Mohon didengarkan dengan seksama. Putusan nomor 109/B/2014/PN Malang. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa atas nama Rengga Haryanto, tempat tanggal lahir Malang 20 Desember 1993, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pohaci RT 4 RW 1 Desa Walumia, Kecamatan Pesisir Kota Malang sesuai KTP. Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SMA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim 2. Baik, terima kasih.
tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa segera pure fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak memenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari dakwaan. Menimbang bahwa terdakwa oleh JPU telah didakwakan dengan surat dakwaan yang secara kumulatif ke-1, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, atau kedua diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwakan dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu suatu teknik penyusunan suatu dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam satu surat, maka majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana yang unsurnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dianggap sudah dibacakan terdakwa memenuhi dakwaan pertama karena mengandung unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang telah terpenuhi. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, unsur tersebut telah terpenuhi. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Hal itu menimbang karena semua unsur dari pasal tersebut terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan menuntut umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dianggap sudah dibacakan, terdakwa memenuhi dakwaan kedua dengan mengandung unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa telah terpenuhi. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum didahului atau disertai kekerasan telah terpenuhi. 3. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal tersebut terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Menimbang bahwa tindak pidana perkara ini dilakukan oleh subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang menurut hukum. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengakui adanya tindak pemerkosaan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada dakwaan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP. Majelis hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian dalam pasal 183 KUHAP, 184 KUHAP, pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut perlu dilakukan agar dapat memperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana terjadi dan apakah benar bahwa terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam persidangan yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum membenarkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan dan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan pada terdakwa. Menimbang bahwa melihat pokok dalam perkara ini bahwa jelas para terdakwa memenuhi unsur pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana dan pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Tindakan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut dan dikuatkan oleh alat bukti serta keterangan para saksi. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani biaya perkara yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa harus tetap dalam tahanan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke ruang majelis hakim. Terima kasih. Terdakwa silakan berdiri. Memperhatikan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, pasal 365 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dan Undang-Undang nomor 8 tahun
1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rengga Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak perempuan. 2. Menyatakan terdakwa Rengga Haryanto juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 11 bulan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 oleh kami Putriana Anita SHMH sebagai Hakim Ketua, Sinta SHMH dan Mesayung Vera SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan pendampingan para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh Nabila SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang. Dihadiri oleh Gomario SH dan Sulistio Wini SHMH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan dihadapkan Raihan Hakim SHMH, Raihan Satrio SHMH, Haryani SHMH, Deswita SHMH, penasihat hukum dan terdakwa. Hakim Ketua Putriana SHMH, Hakim Anggota Sinta SH dan Mesayung Vera SH. Demikian putusan telah dibacakan. Terdakwa diputus pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Apakah terdakwa mengerti? Baik, apabila terdakwa ingin mengajukan upaya banding, maka bisa dilakukan 14 hari setelah putusan dibacakan. Apakah terdakwa ingin mengajukan upaya banding? Saya serahkan kepada penasihat hukum. Apakah akan mengajukan upaya banding? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri.